You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Aku pengen deh beropini, tapi aku bingung mau nuangin opiniku di mana. Di mana ya enaknya? Iya, kan ada Speak Up, Express Your Mind with Speak Up. Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, kenalin nama aku Jauza Zadin. Kalian bisa manggil aku Jea. Di sini aku selaku announcer di program Speak Up, Express Your Mind with Speak Up. Oke, jadi di sini aku bareng seseorang yang bakal jadi partner ngomong aku selama beberapa menit ke depan. Jadi beliau ini adalah seorang dosen komunikasi politik yang nantinya bakal nemenin kita terus sampai episode ini berakhir. Oke, halo Mas Yogi. Halo Mbak Jaya. Oke, jadi Mas Yogi boleh mungkin kenalin dirinya dulu kali ya Mas. Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, sore, kapanpun kalian mendengarkan ini. Nama aku Yogi, seperti yang udah di-mention sama Mbak Jaya tadi, ya gitu keseharian saya sehari-hari gitu. Oke, Mas Yogi ini seorang dosen komunikasi politik ya? Enggak juga sih. Apaan tuh Mas? Ya dosen-dosenan aja. Oke. Jadi aku mau nanya nih, kan beberapa bulan terakhir kita udah ngejalanin pesta demokrasi ya di Indonesia ya. Kita udah ngejalanin pemilihan umum juga. Nah, aku mau nanya dong Mas, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik atau pengalaman berkesan gitu selama Mas Yogi mengikuti pemilihan umum 2024 ini. Oke, kalau dibilang pengalaman, aku kira kita semua punya pengalaman dan kita pemilih muda yang itu ada Gen Z sama milenial sebenarnya. Cuman karena kita Gen Z, aku masih Gen Z dan teman-teman aku kira juga masih Gen Z, dan ya pengalamannya luar biasa aku kira karena kita memilih untuk pertama kali mungkin gitu ya. Dan ya itu sih luar biasa, tapi aku lebih banyak untuk meliput di luar daripada untuk memilih. Dan ya itu meliput suasana pemilu dan lain sebagainya gitu sih. Tapi kalau ditanya gimana pengalamannya, ya luar biasa karena sangat berkesan, kita bisa milih pilpres dan lain sebagainya gitu. Gitu sih kalau dari aku Mbak Cia. Okay. Kalau dari dirimu gimana? Nah, kalau dari aku fun fact-nya nih ya Mas, aku tuh kelahiran 2006. Jadi sebenarnya aku tuh lebih ke kaget juga ya selama mengikuti pemilu ini, karena kan aku baru banget naik ke usia 17 ya. Jadi pas aku baru ulang tahun, aku tiba-tiba harus nggunain hak suara aku gitu. Jadi kayak aku mungkin agak kurang tahu dengan kondisi politik di Indonesia gitu. Tapi aku jujur pengalamannya menarik sih, dan asik juga suasana pemilu tahun ini menurut aku gitu. Nah, terus juga jadi tema kita di hari ini kita tuh bakal ngebahas tentang politik kaum muda di Indonesia, karena kita kan juga kita berdua Gen Z ya gitu. Jadi kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara kaum muda Indonesia itu menggunakan hak suaranya dengan baik. Nah, terus juga ada satu fenomena yang lumayan narik perhatian aku nih Mas Yogi sebagai kaum muda di Indonesia, yaitu fenomena apatis dalam berpolitik. Oke, jadi Sobat Ready, bagi Sobat Ready yang belum tahu apa sih apatis itu, nih aku mau ngejelasin. Apatis itu sebenarnya adalah sebuah sikap di mana seseorang itu menarik diri atau terkesan tidak peduli dalam suatu keadaan. Jadi sebenarnya kalau misalnya disambungkan dengan politik, itu sikap apatis itu sebenarnya tidak peduli dengan keadaan politik atau tidak aware dan tidak melek dengan isu-isu politik yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, aku mau nanya dong ke Mas Yogi, mungkin Mas Yogi tahu kenapa sih awal mula fenomena apatisme berpolitik itu muncul apalagi di kalangan Gen Z atau anak muda? Jadi kalau ditanya kenapa, sebetulnya apatisme itu kan seperti yang kamu bilang tadi, sikap nggak peduli, nggak mau peduli, nggak aware sama politik gitu ya, kalau dalam kaitannya sama politik gitu. Tapi sebetulnya aku pernah liputan jurnalisme soal ini ke mahasiswa FKB juga gitu, soal apatisme Gen Z dalam berpolitik. Di situ ya sebetulnya berangkat dari keresahan bahwa banyak anak-anak muda terutama Gen Z yang nggak aware sama politik. Betul. Nggak aware ya karena mereka menganggap bahwa politik itu kotor, sentimen gitu-gitu, dan apa ya politik bukan hal yang menyenangkan buat mereka gitu. Betul. Nah, berangkat dari premis itu sebetulnya laporan itu aku lakuin, jadi wawancara ke Gen Z untuk mewakili suara-suara Gen Z itu. Dan dari situ memang ketemu dua hal sebetulnya, bahwa Gen Z dalam berpolitik itu nggak bisa dibilang apatis juga gitu. Jadi ada dua hal sebetulnya. Yang pertama yang menyebutkan bahwa Gen Z itu memang apatis, dan yang kedua Gen Z itu nggak apatis gitu. Tapi bagi
Gen Z yang mengatakan bahwa mereka apatis terhadap politik itu karena itu tadi, kalau ditanya kenapa mereka menganggap bahwa politik itu urusan orang tua, urusan kepentingan di situ, kekuasaan dan lain sebagainya yang itu bukan nggak into banget sama mereka gitu sih. Jadi itu yang ngebuat mereka akhirnya memutuskan untuk tidak tertarik dengan politik gitu. Tapi menurutku dari situ justru hal yang merugikan. Kenapa? Karena kita termasuk dalam kelompok gitu ya, yang 60% itu dalam Gen Z dan millennials. Cuman dari jumlah itu kita tahu bahwa kita suaranya sangat-sangat besar. Dan dari situ kalau misalkan orang memilih untuk apatis misalnya, bayangkan misalnya satu orang gitu ya. Tapi kalau misalkan orang-orang lain mengatakan hal yang sama misalnya, itu kan jadi hal yang sifatnya snowball gitu ya. Jadi sifatnya dia makin lama makin banyak gitu, jadi gunung gitu. Dan itu kan berbahaya. Kenapa? Karena dari situ suara-suara mereka bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya untuk digunakan dalam hal kekuasaan itu tadi, dalam berpolitik, dan menurutku berbahaya gitu. Dan itu sih, satu suara sebenarnya sangat berharga. Terlebih kita tahu kalau misalkan orang-orang yang apatis terhadap politik itu mudah termakan hoax, gimmick dan lain sebagainya, gimmick politik gitu, kita tahu ya. Dan itu juga berbahaya. Kenapa? Karena ketika mereka tidak dibekali tadi dengan pengetahuan yang bagus dan mereka apatis gitu. Karena kan kalau apatis kan mereka nggak mau tahu tentang politik, termasuk tentang pengetahuan politik, literasi politik dan lain sebagainya. Dan otomatis suara mereka, kepentingan mereka itu bisa digunakan oleh ya kelompok-kelompok yang kurang bertanggung jawab gitu sih kalau dari aku, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri juga ya, kenapa sih fenomena apatis ini bisa muncul di kalangan Gen Z? Kalau dari aku sendiri betul juga kata Mas Yogi tadi, mungkin karena dulu juga aku ngerasa kayak politik itu lebih kayak kuno gitu, urusan orang tua, dan aku ngerasa kayak aku nggak relate aja, aku kayak nggak punya kepentingan untuk berkecimpung gitu di dunia politik, dari nyari tahu ataupun kayak ngasih komentar atau gimana, kayak aku ngerasa kayak nggak relate aja, dan itu adalah hal yang tidak menyenangkan bagi aku. Awalnya aku ngeliat politik itu seperti itu, mungkin itu juga yang bikin beberapa teman-temanku juga mulai kayak nggak usah lah, ngapain sih aku milih, ngapain sih aku ikut politik, toh nggak ngaruh apa-apa juga gitu ke hidup aku. Mungkin kayaknya kayak gitu kali ya menurut aku, kenapa fenomena apatis ini bisa muncul di kalangan Gen Z. Nah, tadi udah disebutin juga sama Mas Yogi, berarti fenomena apatis ini lumayan bahaya ya sebenarnya, karena kan hak suara kita bisa digunakan sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, menurut Mas Yogi sendiri gimana caranya biar Gen Z itu bisa mulai melek sama politik gitu, at least lebih aware tentang politik di Indonesia gitu. Iya, sebenarnya nyambung sama pertanyaanmu sebelumnya tadi. Satu hal yang aku sadari bahwa Gen Z juga sebetulnya tertarik kok sama politik gitu. Banyak juga yang aware, di samping tadi kita sebutkan bahwa banyak yang tidak aware sama politik gitu, tapi banyak yang kemudian mereka peduli sama politik gitu, dan mereka banyak melakukan hal-hal yang positif sifatnya, dan di situ mereka banyak melakukan advokasi, bahkan banyak yang kemudian berpartisipasi dalam politik gitu. Dan populasi yang memilih ke jalur itu sebetulnya banyak juga gitu, termasuk kita mahasiswi ilmu komunikasi apalagi gitu ya, ada mata kuliah komunikasi politik segala macam, dan di situ kita belajar tentang bahwa kita tuh harus aware loh sama politik, bahwa kita harus peduli sama politik. Kenapa? Karena itu tadi yang kita diskusiin sebelumnya, dan itu bakal menguntungkan kita juga. Kita jadi ada equipment untuk bisa menangkal misalnya informasi-informasi tentang politik yang tidak baik gitu untuk kita. Dan ya itu sih kenapa kemudian kita harus bisa peduli sama politik, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih aware dan tidak apatis sama politik. Salah satu langkahnya ya bisa dengan kita diskusi sama teman-teman kita yang tertarik sama politik gitu, misalnya dengan melengkapi diri kita dengan literasi politik yang baik. Tapi di samping itu yang lebih advance mungkin bisa membuat mungkin medium gitu yang bisa membuat informasi-informasi tentang politik kepada masyarakat. Gitu sih mungkin yang bisa kita lakuin ya sebagai Gen Z. Oke, berarti bisa aku simpulin berarti sebenarnya
untuk Gen Z ini beberapa udah mulai ada yang melek politik ya, nggak yang seapatis itu. Cuman kalau misalnya ada beberapa Gen Z yang kurang gitu kurang berpartisipasi dalam politiknya, mungkin bisa dengan diskusi ya dengan orang-orang terdekat atau advokasi kayak gitu ya Mas Ogi ya. Betul. Aku tangkap. Oke, baik. Oke, tadi Mas Ogi udah nyebutin ya cara agar Gen Z itu mulai dapat berpartisipasi di dunia politik. Itu bisa dengan ningkatin literasi politik, terus bisa juga dengan ngikutin diskusi dengan teman-teman mungkin atau dengan keluarga. Nah, terus ada satu lagi nih Mas Ogi yang aku tahu gitu, cara biar aku sebagai Gen Z juga bisa mulai dapat berpartisipasi dalam dunia politik. Salah satunya dengan ngikutin event-event politik kayak pesta demokrasi atau dengan kayak ikut advokasi kayak gitu. Nah, aku mau nanya dong ke Mas Yogi. Mas Yogi pernah nggak ngikutin pesta-pesta demokrasi kayak gini? Pesta demokrasi kayak gimana tuh? Mungkin bisa dengan kayak kampanye politik atau advokasi yang Mas Yogi nyuarain suaranya aspirasinya Mas Demonstrasi. Yogi gitu ya. Demo maksudnya? Iya mungkin. Oh. Pernah nggak Mas Yogi? Kalau demo ya pernah, karena ya itu identitas mahasiswa lah. Dan itu bagian dari masyarakat politik sebetulnya, karena kebebasan berpendapat dijamin sama undang-undang gitu. Dan ya kita bebas untuk berkomentar, tapi ya tetap dalam koridor-koridor yang seharusnya gitu ya. Cuman ya di samping dari kita yang kemudian harus menjadi masyarakat politik, tapi kukira harus ada medium juga di situ yang harus dipenuhi sama pemerintah, supaya kita sebagai masyarakat dalam masyarakat politik itu bisa berpolitik dengan aman gitu. Nah, salah satunya mungkin ya dari pemerintah itu tadi, mereka memfasilitasi dengan kalau misalkan ada demonstrasi, kampanye-kampanye politik gitu, dan atau bahkan membuka jalan atau ruang gitu sama anak-anak muda untuk bisa berpartisipasi sama politik gitu kan. Nah, itu yang kemudian menurut aku bisa jadi ada dua arah gitu. Jadi nggak cuman dari kita yang kemudian harus berpartisipasi dan juga menyuarakan pendapat kita di muka umum gitu, tapi pemerintah itu menurutku harus juga memberikan fasilitasnya atau menjadi menjembatani lah antara suara-suara kita dan dijembatani dengan si pemerintah itu tadi untuk bisa menjamin kebebasan berekspresi kita di muka umum, nggak cuma di ruang publik atau bahkan ke ruang-ruang yang sifatnya private di media sosial gitu. Nggak ada pembatasan, pemblokiran gitu-gitu sih menurut aku ya. Oke, berarti dengan kita anak muda ngikutin event-event politik atau pesta demokrasi ini turut membuka jalan bagi kita untuk ikut berpartisipasi. Betul. Ya. Oke, baik. Oke Mas Yogi, dari tadi kan kita udah ngebahas nih, kita udah ngomong-ngomong tentang pesta demokrasi di Indonesia. Terus kita juga udah ngebahas tentang fenomena apatis kaum muda. Terus kita udah ngebahas juga gimana sih caranya biar kaum muda itu bisa ikut berpartisipasi gitu dalam dunia politik. Nah, aku mau nanya dong pendapat Mas Yogi, gimana sih masa depan politik Indonesia di tangan Gen Z atau tangan kaum muda? Ya, pertanyaannya sulit ya, karena kita harus meraba-raba masa depan itu. Tapi masa depan itu kan kita nggak tahu ya masa depan gimana ya. Betul. Cuman aku pernah baca buku beberapa kali di kelas juga aku sampaikan ke teman-teman gitu. Judulnya Masa Depan Pers Indonesia gitu. Itu karangan dari dosenku dulu. Di situ dia menuliskan gimana sih cara kita untuk memproyeksikan atau menggambarkan masa depan jurnalisme di Indonesia misalnya. Tapi untuk bisa mempertanyakan gimana sih masa depan itu pertanyaan yang sulit, karena kita harus belajar dari masa lalu, di pasnya gimana. Jadi jurnalisme di Indonesia dulu itu gimana sih gitu kan. Dulu ada, ya tahu ya, jurnalisme di Indonesia dinamikanya yang panjang gitu. Tapi itu juga nggak cukup untuk kemudian bisa menjelaskan gimana masa depan pers di Indonesia. Makanya itu yang kemudian dilihat juga di buku itu, dituliskan bahwa di masa sekarang kita juga bisa sebenarnya melihat gimana kondisi pers di Indonesia gitu. Baru kemudian kita bisa menatap masa depan jurnalisme di Indonesia itu gimana gitu. Nah, dalam hal ini korelasinya menurut aku ada juga. Jadi pertanyaanmu tadi, ya kita tahu masa depan Indonesia itu ada di tangan Gen Z, millennials gitu ya, yang bakal jadi tantangan juga buat kita. Nah,
sama sebenarnya untuk bisa menatap masa depan itu tadi. Gimana sih masa depan Indonesia di tangan Gen Z? Kita bisa belajar dari masa lalu, tahun 90-an gitu, tahun 98, tahun-tahun sebelumnya, sampai kemudian tahun sekarang gitu, pergerakan-pergerakan tentang politik di Indonesia gimana gitu. Anak-anak mudanya gimana gitu ya. Dulu kita tahu tahun 98 anak-anak mudanya benar-benar sesemangat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bukan kemerdekaan Indonesia tapi kebebasan lah gitu ya. Terus sekarang kita juga bisa ngelihat gimana anak-anak muda mulai apatis sebenarnya, meskipun banyak juga populasinya yang semangat juga untuk bisa aware sama politik. Tapi kalau ditanya gimana sih masa depan Indonesia di tangan Gen Z, yaitu aku balikin dan kita bisa balikin sebenarnya di tangan atau di pemikiran kita semua, gimana kita dulu, terus gimana kita sekarang, ya kan. Terus ya sebenarnya aku agak nggak tahu ya optimis atau enggak ya, cuman kan ada istilah Indonesia Emas 2045 di situ, dan ya di situ kita bisa memproyeksikan bahwa ada Indonesia Emas di 2045 gitu. Dan ya masa depannya ada di tangan kita sebenarnya gitu. Jadi apakah kemudian kita mau jadi bagian dari masyarakat politik yang tidak terlalu apatis atau tidak aware tadi, atau menjadi bagian dari masyarakat politik yang sangat-sangat peduli sama politik. Kalau kita peduli, berarti Indonesia Emas 2045 itu bakal ada. Tapi kalau kita nggak peduli atau apatis tadi, ya jangan berharap masa depan Indonesia di tangan Gen Z. Gitu sih kalau dari aku, Mbak. Ya. Aku Jia selaku announcer dan partnerku, masa depan politik Indonesia di tangan Gen Z itu tergantung dari gimana individunya sendiri ya Mas Yogi ya. Gimana mereka mau memperjuangkan atau tidak, gimana mereka mau berpartisipasi atau tidak ya. Oke. Jadi Sobat Ready, kita dari tadi udah ngomong-ngomong tentang pesta demokrasi di Indonesia, kita juga udah ngomong-ngomong tentang fenomena apatis, kita ngomong-ngomong tentang masa depan politik Indonesia di tangan Gen Z. Nah, aku kira cukup sampai di sini dulu aja kali ya Mas Yogi, kita bahas-bahas tentang politiknya. Oke, tapi Sobat Ready jangan sedih karena kita bakal ngebahas topik-topik yang lebih seru lagi di episode-episode selanjutnya. Kalau Sobat Ready nggak mau ketinggalan, jangan lupa untuk ikutin terus sosial media Ready Radio, follow Instagramnya, subscribe YouTube-nya, dan ikutin terus Spotify-nya karena kita semua bakal update di situ. Aku Jia selaku announcer dan partnerku Mas Yogi pamit undur diri. Makasih semuanya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nah, gimana nih? Udah puas kan beropini? Besok-besok jangan bingung lagi ya kalau mau beropini. Kan ada Speak Up, express your mind with Speak Up. You're listening. Ready Radio from Zero to Hero.